nick of the quarter, just like some water. Berlatar pada tahun 1962 di sebuah bandara di kota Paris, kita diperlihatkan seorang pria buronan polisi yang akan melancarkan aksinya, dan pria itu bernama Lucio Urtubia. Gak hanya sendirian, Lucio ditemani sang kekasih bernama Anne yang bertugas memantau situasi dari luar. Baru juga Lucio akan beraksi, Anne yang sadar bahwa para polisi udah ada di sana segera menghampiri Lucio dan mengajaknya untuk kabur. Melihat kedua buronan itu akan melarikan diri, para polisi di sana pun dengan sigap mencoba mengejar, tapi Lucio yang cerdik seketika menghamburkan gepokan uang dolar yang ada di kantongnya hingga membuat kekacauan. Dan inilah sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata, A Man of Action. Scene pun flashback ke 20 tahun sebelumnya, tepatnya di negara Spanyol. Terlihat Lucio yang masih remaja lagi dikejar dan ditembaki oleh seorang kakek tua karena mencuri barang miliknya. Beruntung Lucio yang lincah berhasil kabur dan selamat dari peluru kakek tua itu. Diketahui Lucio hanya tinggal bersama kakak perempuan serta ayahnya yang lagi sakit parah dan gak bisa diobati karena mereka gak punya cukup biaya. Gak mau melihat sang ayah terus-menerus menderita karena penyakitnya itu, Lucio pun dengan nekat pergi ke bank dengan membawa sebilah pisau. Ternyata Lucio bukan ingin merampok, melainkan dia hanya ingin meminjam uang pada manajer bank. Tapi si manajer bank kekeh gak bisa memberikan pinjaman pada Lucio karena dia gak punya jaminan. Dan hal itu membuat Lucio marah dan mengancamnya dengan pisau tersebut. Tapi di tengah situasi menegangkan itu, Lucio malah ngompol yang membuatnya segera kabur dari sana. Setibanya di rumah, Lucio mendapat kabar duka dari kakaknya karena ternyata sang ayah telah meninggal dunia. Setelah prosesi pemakaman selesai, kakak Lucio yang bernama Satur ini lagi bersiap-siap untuk pergi ke Prancis dan berniat mencari pekerjaan di sana. Lucio yang melihat hal itu pun meminta pada Satur untuk ikut, tapi Satur menolaknya dan malah menyarankan Lucio agar mengikuti wajib militer terlebih dulu dan setelah itu menemuinya di Paris. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, kini Lucio udah dewasa dan berada di Paris berniat menemui Satur. Setelah cukup lama mencari alamat, akhirnya Lucio pun bertemu dengan sang kakak dan menceritakan pengalamannya selama wajib militer. Manta, botas, herramientas, pues no tienen cosa los militares. Ternyata Lucio yang muak dengan pemerintahan Spanyol mencoba memberontak dengan menyelundupkan barang-barang logistik bersama teman-temannya. Walaupun aksinya itu ketahuan, tapi untungnya Lucio berhasil melarikan diri. Di tengah perbincangan mereka, kekasih Satur yang bernama Patrick datang dan bertemu dengan Lucio, dan di sana Lucio pun langsung meminta pekerjaan pada Patrick. Awalnya Patrick ragu dengan Lucio, tapi karena itu adalah adik kandung dari Satur, akhirnya Patrick pun bersedia mencarikan Lucio pekerjaan.
Singkat cerita, Lucio pun bekerja dengan semangat menjadi seorang kuli di sebuah proyek. Di sela-sela istirahatnya, para pekerja yang lain lagi membicarakan ideologi atau paham yang beragam di negaranya. Salah satu dari mereka yang bernama Germinal menanyakan pada Lucio apa ideologi yang dianutnya. Tapi karena Lucio gak mengerti dengan pembahasan itu, Germinal pun mengajak Lucio menjadi seorang anarkis. Beberapa waktu kemudian Lucio diajak oleh Germinal dan yang lain untuk menyebarkan undangan pertemuan Serikat Gerakan Anarkisme. Di sana Germinal pun menjelaskan bahwa anarkisme itu gak ada agama, gak ada perbedaan, anti kekuasaan, dan penuh dengan kebebasan. Di tengah-tengah itu para polisi datang dan mencoba untuk menangkap mereka. Beruntung dengan sigap mereka pun berhasil kabur melarikan diri. Keesokan harinya, Germinal mempertemukan Lucio dengan seorang anarkis dan perampok bank asal Spanyol bernama Cuico. Dan Cuico berniat untuk menginap di kediaman Lucio. Sembari makan bersama, Cuico pun menjelaskan paham-paham anarkis yang dianutnya di sana. Dan Cuico juga memberitahu bahwa dia pernah merampok bank sebesar 30.000 peseta, tapi bank yang licik malah memberi keterangan bahwa mereka telah kehilangan uang sebesar 50.000 peseta agar mendapat asuransi lebih. Wah, licik sekali, hilang 30.000 dapat 50.000 ya kan? Dan tentu aja Lucio yang punya pengalaman buruk dengan bank pun siap untuk ikut dengan Cuico merampok bank. Oh iya, sekedar info, 1 peseta itu sekitar 100 rupiah. Jadi kalau 50.000 peseta, ya sekitar 5 juta rupiah lebih lah. Tapi kan nilai segitu di tahun segituan gede banget ya kan? Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam bank dan membuat kekacauan di sana. Lucio yang baru pertama kali melakukan aksi itu pun tampak gugup dan lagi-lagi kencing di celana. Melihat hal itu, Cuico segera menyuruh Lucio agar membawa semua uang yang ada dan segera pergi. Tapi Lucio malah terjatuh hingga membuat pistolnya terlempar. Beruntung Cuico dengan sigap bisa mengatasi hal itu dan mereka pun berhasil kabur. Setibanya di rumah, mereka membagi 3 hasil rampokannya untuk Serikat Gerakan Anarkisme, untuk keluarga para anggota yang dipenjara, dan yang terakhir untuk mereka berdua. Beberapa hari kemudian mereka pun kembali merampok bank, tapi karena alarm bank berbunyi, polisi pun datang dan langsung mengejar. Cuico yang udah berpengalaman pun mencoba menghalau para polisi itu hingga mereka lagi dan lagi bisa kabur dari kejaran polisi. Sementara itu, di tempat lain seorang inspektur polisi bernama Costello mendapat kabar dari anak buahnya bahwa kedua perampok berbicara dengan aksen Spanyol. Dia juga diberitahu bahwa perampok itu beraksi atas dasar kemanusiaan yang merujuk pada kaum anarkisme. Somos responsables de extender entre vosotros. Respondiendo al camarada Michel. Malam harinya di sebuah perkumpulan gerakan anarkisme terlihat Lucio, Cuico, dan juga Germinal lagi membahas revolusi untuk para pekerja Perancis. Tapi alangkah terkejutnya mereka karena tiba-tiba para polisi datang dan segera menangkap mereka satu persatu. Cuico yang cekatan berhasil lolos dari sergapan itu, tapi sayangnya Germinal dan Lucio berhasil tertangkap. Di kantor polisi, mereka yang tertangkap diminta mereka ulang adegan dengan membaca teks berbahasa Perancis. Satu persatu dari mereka pun bisa membacanya dengan lancar dan gak membuat para polisi itu curiga. Tapi saat giliran Lucio, terdengar jelas bahwa aksen Spanyolnya masih medok yang membuat Costello mencurigainya dan menggeledah kediaman Lucio. Mira, Bartubia, no tienes antecedentes.
Costello meminta Lucio mengaku agar masa tahanannya nanti bisa lebih ringan, tapi Lucio bersikeras bahwa dia hanya seorang kuli dan gak mungkin berani melakukan aksi perampokan itu. Setelah sekian lama mencari, salah seorang polisi di sana menemukan sebuah berangkas yang saat dibuka ternyata berisi majalah dewasa. Dan karena gak ada bukti kuat, Costello pun akhirnya melepaskan Lucio. Beberapa waktu kemudian di tempat kerjanya, Lucio menanyakan keberadaan Quico pada Germinal dan salah seorang temannya yang kita sebut aja Bro aja lah ya sesuai request dari Bradku yang satu ini. Tapi Germinal malah kesal dengan aksi perampokan Lucio itu karena saat ini polisi memantau semua gerak-gerik dari kaum anarkisme. Germinal juga memberitahu bahwa Quico adalah buronan yang sulit dicari, tapi dia akan kembali jika akan melakukan aksi. Suatu hari, Lucio pun kembali bertemu dengan Quico yang membicarakan soal kabar keberhasilan revolusi anarkisme di Kuba dengan menggunakan senjata. Tapi Lucio yang udah gak mau berurusan dengan kekerasan pun memilih untuk menyebarkan paham anarkisme dengan media cetak. Mendengar hal itu, Quico yang masih ingin merampok bank menerima keputusan Lucio dengan baik dan mereka pun akhirnya berpisah. Padre, yo no soy tan viejo. Soy como un hermano mayor. Singkat cerita, Lucio dikagetkan dengan kabar bahwa Quico ditembak mati oleh polisi saat melakukan aksi perampokan. Dengan rasa sedih dan juga amarah yang udah gak bisa dipendam, Lucio ditemani Bro nekat kembali melakukan aksi perampokan. Vamos. Setelah berhasil meraup banyak uang dari aksi mereka itu, Lucio dan Bro membeli sebuah pabrik percetakan sekaligus pekerjanya yang bernama Ginny. Tapi hal itu ditentang oleh Germinal yang merasa bahwa Lucio melakukan tindakan seenaknya tanpa konfirmasi dengan serikat anarkisme. Tapi Lucio yang udah gak mau diatur oleh siapapun membuat Germinal kesal dan pergi dari sana. Keesokan harinya, terlihat Anne lagi menyuarakan pendapat tentang kesetaraan gender antara pria dan wanita yang mana mereka juga berhak mendapat kebebasan. Lucio yang terpana dengan kecantikan Anne serta kepintarannya dalam orasi itu mencoba untuk mendekati, tapi tiba-tiba para polisi datang dan langsung membubarkan mereka. Untungnya Lucio bisa melindungi Anne walaupun dahinya terluka akibat pukulan dari para aparat. Karena mereka memiliki paham yang sama, sejak saat itu Lucio dan Anne pun semakin dekat serta mulai mengenal satu sama lain, dan itulah awal pertemuan mereka. Estos americanos están empeñados en acabar con Castro y con la revolución. Beberapa waktu kemudian, Lucio dan yang lain melihat kabar ketegangan Amerika Serikat dengan pihak revolusi Kuba, yang mana Presiden Amerika saat itu, yaitu John F. Kennedy, berniat memerangi Kuba. Lucio yang geram dengan perbuatan Amerika itu mengajak teman-temannya untuk melakukan aksi di mana dia akan mencetak jutaan uang dolar palsu demi meruntuhkan Bank Amerika. Y falsificar pasaportes. Lucio dan Anne pun pergi menemui Patrick yang ternyata lagi mencari pekerjaan karena telah di-PHK oleh pabrik tempatnya bekerja. Lucio yang tahu bahwa Patrick sebelumnya bekerja di lembaga percetakan uang mengajaknya untuk memalsukan uang dolar. Awalnya Patrick ragu dengan ajakan Lucio itu, tapi setelah meyakinkan dan memastikan bahwa Satur gak akan tahu, akhirnya Patrick pun menyetujuinya. Don't you know each cloud contains a nickel a quarter, just like some water. There'll be pennies from heaven for you.
Setelah sekian lama melakukan riset serta memproduksi uang palsu, akhirnya mereka bisa membuat uang palsu yang identik dan hanya bisa dibedakan oleh seorang ahli. Untuk mengetesnya, Lucio dan Anne pun pergi ke money changer dan menukarkan uang $200 dengan mata uang Franc. Tanpa ada sedikit pun kecurigaan dari pegawai di sana, mereka pun berhasil menukarkan uang palsu itu, di mana hasilnya mereka bagikan pada warga kurang mampu. Baby, just for you and me, you hear it thunder. Don't bother. Singkat cerita, Lucio menunjukkan jutaan dolar uang palsunya pada duta besar Kuba. Dia menjelaskan bahwa dengan uang itu, bank di Amerika bisa runtuh dan mata uang dolar gak akan ada harganya. Setuju dengan ide Lucio, duta besar itu pun mengajaknya untuk menemui seorang komandan revolusioner Kuba yang akan datang ke Paris. Keesokan harinya, Lucio datang ke Bandara Paris dengan membawa sekantung penuh uang dolar palsu, dan di sana dia pun bertemu dengan komandan revolusioner Kuba yang gak lain dan gak bukan adalah Che Guevara. Sebetulnya Che tertarik dengan ide Lucio, tapi sayangnya dia berpikir bahwa Amerika gak akan runtuh hanya dengan uang palsu, dan dia pun menolak tawaran Lucio. Seperti di scene awal film tadi, Anne memberitahu Lucio bahwa polisi ada di sana dan berniat untuk menangkap mereka. Dengan sigap Lucio menghamburkan semua uang palsu dari kantongnya dan membuat kekacauan di sana. Tapi sialnya para polisi yang berjaga di luar berhasil menangkap Lucio dan juga Anne. Mira Lucio, este es Chegui. Beberapa waktu kemudian, Anne yang udah bebas lebih dulu menjenguk Lucio dengan membawakannya seorang pengacara bernama Thierry. Di sana Thierry menjelaskan bahwa Lucio gak punya catatan kriminal dan memiliki kesempatan untuk bebas bersyarat seperti Anne yang ternyata saat ini lagi mengandung anak dari Lucio. No te preocupes, en una semana estás fuera. Tapi setelah berbulan-bulan menunggu, Lucio belum juga mendapat kabar tentang kebebasannya hingga pada suatu hari seorang sipir memberikan surat yang akhirnya Lucio bisa bebas dari penjara dan bisa bertemu dengan keluarga kecilnya. Comme les autres amis, nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. 8 tahun kemudian, terlihat Lucio kembali bekerja menjadi kuli bangunan untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Setelah pekerjaannya selesai, mandor memberi sebuah cek sebagai bayarannya, dan hal itu membuat Lucio sedikit bingung karena baru kali ini dia melihat secari kertas yang disebut cek. Halo. Sampai di suatu momen saat Lucio dan Anne akan membayar barang belanjaan, Lucio tampak bingung karena uang yang dimilikinya kurang. Untungnya si kasir yang melihat cek di tangan Lucio memberitahu bahwa dia bisa membayar hanya dengan menandatangani cek itu. Sontak Lucio kembali ke percetakan dan menunjukkan serta menjelaskan kegunaan cek itu pada komplotannya, di mana Lucio berniat memalsukan cek itu agar bisa lebih mudah meraup banyak uang dan resikonya lebih kecil dibanding memalsukan uang bahkan merampok bank. Melihat bentuknya yang gak serumit uang kertas, Patrick, Ginny, dan Bro pun bersiap untuk memalsukannya. Akhirnya setelah berhasil mencetak banyak cek, Lucio mengajak Anne untuk kembali beraksi, tapi Anne yang sadar bahwa kini mereka udah memiliki anak dan ingin hidup tenang, menolak ajakan suaminya itu dan berpesan untuk Lucio agar lebih berhati-hati. Mira, estos son los últimos pasaportes que hago. Se acabó. Y tú también deberías parar, Lucio.
Dengan menggunakan samaran, Lucio pergi ke bank untuk menukarkan cek yang dia miliki. Pegawai di sana pun sedikit curiga dengan gerak-gerik Lucio dan berulang kali mengecek keaslian dari cek itu. Hingga pada akhirnya Lucio berhasil mendapat uang dari cek palsu tersebut. Wah, kayak gampang banget ya di zaman itu. Jadi pengen balik, Vais a viajar a ciudades diferentes. Los cobros los vais a hacer en oficinas del Citibank a las 12 en punto del mediodía. Contra más Malam harinya, Lucio mengajak seluruh kaum anarkisme dan warga kurang mampu untuk sama-sama menukarkan cek itu, di mana mereka serentak mendatangi seluruh bank di kota Paris untuk menukarkannya. Hingga lambat laun bank-bank itu pun akan bangkrut karena cek itu palsu. Yah, intinya mah ini perampokan next level lah, tanpa capek-capek dan dengan cara yang sangat jenius. Setelah sekian lama beraksi, akhirnya Lucio dan yang lain berhasil mendapat jutaan franc dari hasil penukaran cek palsu. Di sana dia memberitahu bahwa uang-uang itu akan dibagi 3 untuk kegiatan serikat anarkisme, keluarga para tahanan, dan untuk mereka sendiri seperti yang Kuiko ajarkan. Consists of buying real traveler's checks to copy the numbering. Sementara itu, di sisi lain, pihak National City Bank New York akhirnya menyadari aksi pemalsuan cek yang terjadi di Paris, yang mana setelah diselidiki nomor seri cek itu dibuat dengan ratusan salinan dan ditukarkan bebarengan hingga sistem bank gak bisa mendeteksi cek palsu tersebut. Atas hal itu, pimpinan bank memerintahkan seorang kepala keamanan bank bernama Barrow agar segera pergi ke Paris dan bekerja sama dengan polisi setempat. I understand your concern, Mr. Barrow, but you can't expect us to pick police. Barrow pun menemui Costello dan memintanya agar segera menangkap pelaku di balik cek palsu tersebut karena udah sangat merugikan bank di Amerika. Tapi Costello yang masih menyelidiki dan belum mendapat banyak bukti hanya bisa meyakinkan Barrow bahwa dia dan anggotanya akan segera menangkap si pelaku. Of course not. We're all on the same side, aren't we? Beberapa waktu kemudian, Costello yang curiga mendatangi Lucio sembari menunjukkan cek palsu yang dia pegang. Lucio pun bersikeras bahwa dia udah pensiun dari dunia hitam itu dan lebih memilih menjadi kuli bangunan sembari pergi meninggalkan Costello. Singkat cerita, gerak-gerik Lucio pun selalu diawasi oleh para polisi yang berjaga di depan kediaman Lucio. Di sana Anne yang gak mau suaminya itu tertangkap lagi berkata bahwa dia mendapat tawaran pekerjaan sebagai relawan medis di Bolivia dan mengajak Lucio untuk ikut. Tapi Lucio yang masih yakin dengan aksinya menolak ajakan Anne yang membuat Anne mulai kesal dengan tingkah Lucio. Keesokan harinya saat Lucio bekerja, Costello dan Barrow mengawasinya dari jauh dan di sana Barrow yang ragu karena seorang kuli bangunan mana mungkin bisa melakukan aksi penipuan besar-besaran, tapi Costello mengatakan bahwa Lucio sangat cerdik dan sulit untuk mencari bukti kejahatannya. Mendengar hal itu, Barrow pun meminta Costello untuk segera menangkap dalang dari penipuan itu. Pada malam hari terlihat Lucio dan komplotannya lagi gelisah karena sekarang beberapa bank hanya menerima 1 cek sehari, bahkan ada yang menolak untuk penukaran karena mereka kini masih punya 30.000 cek senilai $3 juta yang harus dicairkan. Lucio pun memutar otak agar cek-cek tersebut bisa menjadi uang. Pues ahora dinos dónde vas a encontrar un comprador para todo esto. Sepulangnya dari sana, Lucio mendapati 3 tiket pesawat ke Bolivia yang udah disiapkan oleh Anne. Anne meminta kepastian Lucio untuk ikut atau tidak karena mereka akan berangkat beberapa hari lagi. Lucio yang gak mau membebankan hal itu pada Anne pun berjanji akan segera menyelesaikan aksinya. Pertama-tama Lucio menemui teman lamanya selama di penjara yang bernama Charlie untuk mempertemukannya dengan orang yang bisa membeli seluruh cek miliknya. Tanpa butuh waktu lama, mereka pun bertemu dengan seorang pengusaha bernama Tony yang juga seorang kaum anarkis. Setelah melihat detail dari cek palsu itu, Tony memberi tawaran $1 juta. Karena ingin cepat cair, Lucio dan Barrow pun menerima tawaran itu dan mereka akan melakukan transaksi di esok hari.
Pues tiene hasta el sábado, y antes de las 12. Tapi sepulangnya dari sana, Lucio dikejutkan dengan keberadaan Satur di rumahnya yang emosi karena aksi Lucio itu bisa membuat mereka semua masuk penjara. Tapi Lucio yang yakin bahwa aksi terakhirnya ini akan berhasil mencoba meyakinkan Satur hingga membuat Satur muak dan pergi dari sana bersama Patrick. Hari penukaran pun tiba, terlihat Lucio yang mengendarai mobil diikuti oleh para polisi dan merasa dirinya dalam bahaya. Lucio dengan nekat turun dari mobil, mengambil kunci polisi itu dan membuangnya. Gak mau tertangkap dan usahanya sia-sia. Dengan sigap, Lucio pun segera kabur dari sana. Hingga setibanya di sebuah terowongan, Lucio bertemu dengan Bro yang memberitahukan bahwa Tony belum juga datang membawa uang bayarannya. Setelah mereka berdua menunggu cukup lama, akhirnya Tony datang dan memberi kode pada Lucio dari kejauhan. Merasa itu waktu yang tepat, Lucio segera mendekati Tony, tapi alangkah terkejutnya mereka. Ternyata polisi datang dan langsung menangkap mereka. Singkat cerita, Thierry menemui Lucio di penjara. Dia memberitahu bahwa Tony, Bro, dan Ginny kini ditangkap polisi sedangkan Patrick berhasil kabur. Thierry juga berkata bahwa Bro dan Ginny mungkin bisa bebas bersyarat, tapi Lucio akan sulit karena dia berurusan dengan Barrow yang menuntut hukuman 20 tahun penjara serta kompensasi senilai $50 juta atas kerugian yang Lucio buat. Y puedas venir a visitarnos. Juliet te echa de menos y sabes que yo siempre te querré. Di hari persidangan, Lucio pun tiba dengan ditemani Thierry. Lucio terlihat cukup tenang dalam persidangan itu. Sampai di suatu momen, Lucio meminta pada hakim agar sidang itu ditangguhkan karena Thierry menemukan banyak sekali kekeliruan dalam berkas yang diajukan. Serta Thierry pun meminta agar Lucio dibebaskan bersyarat sampai sidang selanjutnya. Mendengar hal itu, Barrow pun langsung marah dan gak terima. Tapi ternyata hakim memutuskan untuk menunda sidang itu. Te has convertido en una Atas keputusan tersebut, Barrow yang kesal menemui Costello dan memintanya melakukan segala cara agar Lucio kembali ditangkap. Tapi Costello yang gak bisa berbuat banyak, hanya bisa menunggu sampai sidang selanjutnya. Hal itu pun membuat Barrow kesal dan langsung pergi dari sana. Tú eres un hijo de puta. Patrick no fue. Di sisi lain, Lucio bersama Bro menemui Patrick dan menuduhnya sebagai seorang cepu, tapi Satur mengelaknya. Satur berkata bahwa malam itu dia bersama Patrick menaiki kereta dan pergi ke pedesaan, hingga Lucio pun bertanya-tanya siapa orang yang membocorkan aksinya pada saat itu. Sepulangnya dari sana, Lucio dikejutkan dengan sebuah amplop berisi peluru di depan rumahnya dan merasa itu sebuah ancaman. Lucio segera masuk ke rumah. Gak lama kemudian Thierry menemui Lucio dan memberitahu bahwa Tony adalah seorang polisi dan Charlie lah yang membantunya sebagai jaminan untuk bebas karena Charlie sebelumnya mendapat hukuman 20 tahun penjara. Y al final aceptó 10.000 francos y un billete a Buenos Aires. Thierry pun memberi surat persidangan pada Lucio yang mana beberapa hari lagi sidang itu akan dilanjutkan. Tampak sekali wajah cemas dari Lucio yang menanyakan kemungkinan terburuknya, yaitu jika banding diterima, maka Lucio akan dihukum 3-4 tahun penjara. Tapi jika banding ditolak, dia akan dipenjara selama 10-12 tahun. Malam harinya, Lucio yang akan beristirahat mendapat sebuah telepon yang mengatakan bahwa ada ancaman selanjutnya. Merasa takut akan hal itu, Lucio segera menemui Costello dan menunjukkan ancaman itu padanya. Tapi Costello gak bisa membantu Lucio dan hanya mengira-ngira bahwa itu adalah musuh Lucio selama menjalankan aksi. Merasa gak mendapatkan titik terang, Lucio pun segera pergi dari sana. Ya iyalah, masa minta tolong ke musuh, ya susah.
Keesokan harinya saat persidangan akan dimulai, Lucio dengan nekat mencari cara untuk kabur. Para polisi yang melihat pergerakan Lucio itu pun segera mengejar, tapi Lucio yang cerdik bisa lolos dari kejaran para polisi. Singkat cerita, seperti gak ada kapoknya, Lucio mengambil sisa cek palsu dan kembali mengedarkannya bersama Bro dibantu para kaum anarkis. Dia pun kini tinggal di rumah Patrick dan merahasiakan aksinya itu hingga akhirnya Bang pun kembali menyadari cek palsu tersebut. Untuk mengobati rasa rindunya, Lucio pergi ke telepon umum menghubungi Anne. Lucio berkata bahwa dia berhasil kabur dari para polisi, tapi di sisi lain, ternyata telepon Lucio itu berhasil disadap oleh para polisi hingga gak lama berselang, para polisi pun datang dan lagi-lagi Lucio kembali tertangkap. Aduh! Atas tertangkapnya Lucio membuat Barrow merasa reg-reg alias tenang karena akhirnya dia bisa menyelesaikan tugas lalu pulang ke Amerika. Tapi saat Barrow menginterogasi Lucio berkata bahwa cek palsu itu akan terus beredar ke seluruh dunia selama plat cetakannya masih ada. Di sana Lucio pun memberikan tawaran bahwa dia akan menyerahkan plat cetakan itu asalkan Barrow mencabut tuntutannya serta memberikannya uang kompensasi. Genius. What? Are you out of your mind? Tentu aja hal itu membuat Barrow naik pitam karena bisa-bisanya Lucio yang telah merugikan bank jutaan dolar minta untuk dibebaskan. Tapi Lucio yang pandai berkata-kata terus-menerus memojokkan Barrow dengan berkata bahwa selama cek palsu itu beredar, maka citra nasional Citibank akan buruk dan Barrow lambat laun akan dipecat dari sana. Terjerat dengan rayuan maut Lucio, akhirnya Barrow pun luluh dan menyetujuinya. Keesokan harinya, Lucio menepati janji menemui Barrow untuk menyerahkan plat cetakan yang dia miliki. Begitupun Barrow menyerahkan sekoper uang kompensasi yang diminta Lucio. Dengan senyum sumringah, Lucio pun pergi dari sana dan bertemu dengan Bro serta Ginny yang sangat merasa senang karena Lucio kini bisa bebas. Singkat cerita, Lucio yang udah tobat pergi ke Bolivia untuk bertemu dengan sang istri dan anak tercintanya. Di sana Lucio yang tampak bahagia pun siap untuk menjadi relawan serta membantu warga setempat. Setelah aksi Lucio itu, pada pertengahan tahun 80-an, bank besar mengganti cek dengan kartu ATM dan kemudian pada tahun 2020, Lucio meninggal dan menjadi idola bagi generasi anarkis serta liberal baru. Lucio Urtubia adalah kuli bangunan sekaligus seorang anarkis seumur hidupnya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Ya, seorang kuli bangunan perampok yang sangat jenius. Ya mungkin karena di zaman itu kan teknologi belum canggih, terus sistem perbankan belum sistematis, jadi bisa dengan mudah dikelabui oleh hal-hal yang sesederhana itu. Lihat aja, seseorang yang udah jelas bahwa dia adalah perampok bisa dengan mudahnya bebas dengan ancaman yang seperti itu. Wah, kalau zaman sekarang mah jangan harap. Oke, kita lanjut tisam aja yuk. Titip salam. Dan tisam yang pertama datang dari Estu Kakik. Tisam beratku untuk pacarku Teni Ditria. Semoga di tahun 2025 kita bisa duduk bersama di kursi pelaminan. Dikarenakan tahun ini banyak kendala, kamu sabar-sabar ya. Amin beratku. Saya doakan semoga niat tulusnya bisa terlaksana dan jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Oke? Selanjutnya datang dari Purnomo 5860. Bang Tisam dong, mohon doanya dong bang untuk kedua orang tua saya dan mbak saya di alam sana. Makasih. Kita doakan ya beratku buat almarhum dan almarhumah, semoga dilapangkan kuburnya dan diterima di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah.
Oke, yang selanjutnya datang dari Fitri Empi 522. Tisamin, tisam buat mama dan papa saya. Sehat-sehat selalu ya Fitri dan keluarga. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Oke, yang selanjutnya datang dari Firman Vin 6819. Oi, tisam buat teman main kecilku, Supangat. Dimanakah kau berada? Apakah masih hidup? Apa sudah mati? Waduh, tapi kalian pernah mikir gak, Brad? Kalau dulu sewaktu kita kecil kan kita banyak tuh teman main petak umpet, main apa kayak gitu segala macem. Pernah gak kalian cari-cari temen itu? Kan kalian pasti masih ingat namanya kan? Kalian cari di medsos, terus gak ketemu. Dan sekalinya ketemu, mereka udah gak kenal sama kita, tapi kita masih ingat ke mereka gitu. Pernah nggak kayak gitu? Ya, walaupun ada lebih banyak yang nggak ketemu dan udah putus silaturahmi, mari kita sama-sama doakan ya, biar teman-teman masa kecil kita selalu dalam kesehatan, kelancaran rezeki, dan sukses. Amin. Oke, Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.